Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leonardus Kevin Bejogo. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 fitur online shop yang terdapat di Indonesia atau sering yang digunakan para teman-teman atau bahkan saya sendiri juga pernah menggunakan situs tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan langsung saja pada penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu materi yang saya ambil yaitu blibli.com. Blibli.com adalah salah satu situs website atau perdagangan elektronik yang khususnya berada di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan dari Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010 pada 10 tahun silam. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Kantor pusat Blibli bermarkas di Jakarta Barat dengan biaya infrastruktur seperti server dan jaringan hampir mencapai 100 miliar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur apa saja yang terdapat di blibli.com. Dengan poin yang pertama yaitu Blibli Mart. Blibli Mart tersebut menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Mungkin teman-teman yang lagi bosan atau lagi sibuk pada kerjaan atau lagi dalam keadaan seperti sekarang terdampak adanya virus corona, teman-teman bisa langsung saja buka ke aplikasi blibli.com dan tinggal langsung saja mencari makanan dan minuman yang teman-teman sukai. Terus yang kedua yaitu adalah handphone dan tablet. Di mana handphone dan tablet ini bisa membantu teman-teman atau mencari atau teman-teman sekalian ingin mengganti spesifikasi HP, tinggal langsung mencarinya tanpa perlu basa-basi atau pusing jalan ke sana kemari. Karena di blibli.com fitur ini tersebut sangat efektif atau efisien bagi teman-teman jika ingin mencari sebuah HP. Dan situ juga terdapat tertera semacam spesifikasi HP. Terus yang ketiga adalah pulsa. Di pulsa kali ini menyediakan bahwa teman-teman bisa mengisi ulang pulsa. Pulsa entah itu pulsa token listrik atau pulsa handphone kalian. Di mana caranya cukup mudah. Di mana teman-teman tinggal mengisi biodata teman-teman dengan merupakan nomor handphone. Dengan sistem pembayarannya cukup melalui nomor rekening yang teman kalian punya. Jika tidak mempunyai rekening ya resiko kalian ya. Kemudian yang keempat yaitu tiket dan voucher. Nah, tiket dan voucher ini adalah suatu kemudahan bagi teman-teman jika ingin mengadakan suatu konser di kota-kota kalian tersebut. Yaitu contohnya kayak di Kupang mengadakan konser misalnya Slank, Kakak. Dan di sini Kupang menyediakan tempat penyediaan loker atau penjual belian tiket. Daripada teman-teman sekalian pusing untuk mengantri, di Blibli juga menyediakan yaitu fitur ini yaitu tiket. Teman-teman bisa langsung saja berkunjung ke blibli.com dengan memencet fitur tersebut. Langkah-langkah untuk memiliki tiket tersebut yaitu teman-teman bisa mengisi biodata teman-teman sekalian berupa nama, usia, dengan nomor handphone kalian. Ya, itu salah satu sangat mudah bagi kita untuk memesan tiket konser. Terus yang kelima yaitu peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik tersebut yaitu berisikan tentang seperti kulkas atau peralatan dapur, seperti magic, dispenser dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa memesannya melalui blibli.com tanpa repot-repot teman-teman mengelilingi semua toko-toko yang ada di kota kalian tersebut, ingin mencarinya, melihatnya dengan susah payah begitu. Di Blibli tersebut ini sudah menyediakan berbagai banyak macam jenis
Dan teman-teman bisa langsung melihat dengan spesifik atau fisik dari benda barang tersebut dengan harga yang terjangkau. Nah, terus yang keenam yaitu ada home dan living. Home dan living ini adalah berupa peralatan, yaitu seperti kursi, meja, tempat tidur. Home dan living ini membantu bagi pasangan-pasangan baru seperti yang baru nikah atau mulai menyusun rumah tangga mereka, di mana mereka tidak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari barang-barang yang mereka sukai. Mereka tinggal duduk nyantai, santai di rumah dengan kondisi wabah yang sekarang. Mereka tinggal langsung buka saja di blibli.com. Terus dengan memencet ke fitur home dan living, dan di situ mereka bisa mencari barang-barang yang mereka inginkan. Terus yang ketujuh, kesehatan dan kecantikan. Nah, ini rekomendasi dari saya buat teman-teman wanita di luar sana. Jika kalian ingin menjaga raut wajah kalian tetap cantik atau dengan kebugaran kalian seperti kesehatan tubuh, teman-teman bisa langsung ke blibli.com saja. Melihat ke fitur ini, teman-teman bisa membeli seperti macam alat kesehatan dengan make up teman-teman sekalian. Dan situ sudah tercantum dengan harga-harga mereka. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu tiket pesawat. Tiket pesawat. Biasanya para kaum milenial zaman sekarang banyak yang belum mengetahui tentang apa sih itu blibli.com. Mereka hanya mengetahui tentang tiket pesawat yang mereka pesan dan mereka dari rumah menuju ke tempat penjualan tiket tersebut. Tanpa pemahaman mereka tidak mengetahui bahwa dalam blibli.com tersebut telah menyediakan fitur ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau berangkat ke luar kota dengan waktu yang tidak menentukan lagi atau dalam kata lain terburu-buru, teman bisa langsung saja ke blibli.com tersebut dengan membuka fitur tiket pesawat. Dan situ teman-teman tinggal langsung memilih atau memesan penerbangan apa yang kalian ingin penerbang gitu. Seperti jenis pesawat dengan keberangkatan dari kota mana ke kota mana. Dengan itu sudah menerangkan berupa harga tiket tersebut dengan jam keberangkatan. Cara-cara pemesanan tersebut sama seperti pengisian formulir. Teman-teman juga bisa mengisi biodata seperti nama lengkap, nomor handphone, alamat rumah, atau segala macam. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang tiket pesawat. Nah, selanjutnya yaitu gas PJN. Gas PJN adalah salah satu fitur yang bisa membantu ibu-ibu rumah tangga yang dengan kata lain lagi mager di rumah. Mereka bisa langsung ke blibli.com saja. Terus memilih atau untuk pengisian gas LPG mereka dengan tagihan-tagihan yang merupakan tagihan prabayar mereka. Terus selanjutnya yaitu mesin pencarian. Mesin pencarian adalah salah satu alat bantu buat teman-teman yang ingin mencari suatu barang, tapi tidak dalam fitur-fitur tersebut yang saya sebutkan tadi. Mesin pencarian ini membantu teman-teman untuk mencari barang yang ingin teman-teman cari, dan juga mencari suatu spesifikasi tentang barang-barang lain. Nah, sekian itu penjelasan tentang fitur saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu fitur CRM. Fitur CRM yaitu pada fitur diskusi pada kolom belanja, di mana kita bisa menanyakan stok dan bisa negosiasi harga sampai sepakat antara pelapak dan pembeli. Nah, di situ kita bisa langsung negosiasi ke penjual untuk yang menaruhkan kepada pembeli. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang suatu website yaitu blibli.com. Oke, baik, sedikit tentang penjelasan apa itu blibli.com. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang website situs atau situs online
yaitu Bukalapak. Nah, Bukalapak merupakan perusahaan e-commerce atau online marketplace di Indonesia atau yang biasa disebut atau biasa dikenal dengan jaringan atau toko daring yang dioperasikan oleh PT Bukalapak.com dari tahun 2010 pada 10 tahun yang silam. Bukalapak menjadi salah satu dari 4 perusahaan rintisan yang nilai valuasinya lebih dari 1 US dollar Amerika atau 1 miliar US dollar asal Indonesia pada tahun 2017. Nah, jenis pada Bukalapak tersebut yaitu adalah perseroan atau terbatas. Kemudian dengan fitur-fitur yang menampilkan pada online itu yaitu berbahasakan dengan bahasa Indonesia. Kemudian markas dari perusahaan tersebut terletaknya pada Jakarta, Indonesia. Kemudian yang pendiri Bukalapak tersebut yang beratasnamakan Ahmad Zaki, Muhammad Fajrin Rashid, Nugroho Heru Cahyono. Tokoh-tokoh penting dalam Bukalapak tersebut yaitu Rahmat Kamudidin atau CEO, kemudian Muhammad Fajrin Rashid atau co-founders dan presiden, kemudian Nugroho Heru Cahyono yaitu CEO, founder dan CTO. Kemudian strategi pada penjualan atau website Bukalapak tersebut yaitu dengan 2 juta kunjungan setiap harinya. Jadi perharinya terdapat 2 juta lebih pengunjung, bahkan lebih. Apalagi di saat musim-musim terjadinya wabah corona tersebut. Bukalapak merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak juga mengklaim kalau 800.000 penjual yang mereka miliki adalah orang yang terbanyak di antara e-commerce di antara lainnya. Ya, contohnya hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di luar masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka juga bisa memesannya barang-barang tersebut melalui Bukalapak juga. Kemudian menurut Muhammad Fajrin Rashid atau co-founder sekalian CFO dari Bukalapak, dalam acara Dikot Jakarta Maret 2016 inilah 4 strategi utama mereka. Nah, strategi apa saja mereka pergunakan dalam penjualan bisnis online tersebut? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, promosi sebanyak mungkin. Mempromosikan barang mereka, kualitas cara penjual mereka, cara pemasaran mereka kepada masyarakat. Terus, poin yang kedua yaitu fokus pada perangkat mobile atau lebih utamanya pada website tersebut. Terus yang ketiga, analisis kebiasaan pelanggan. Kita mengevaluasi sang pelanggan dari pelanggan yang sudah membeli atau pelanggan yang baru bergabung. Jadi kita selalu mengevaluasi atau menganalisis para pelanggan, yaitu mereka lebih banyak menyukai barang-barang apa saja dengan cara tanggapan mereka tentang pemasaran kita ke masyarakat. Terus poin yang keempat yaitu offline gathering. Nah, di sini mesin pencariannya yaitu terdapat banyak sekali. Apa saja yang ingin kita mencarinya, semua terdapat di fitur-fitur yang ia berikan pada Bukalapak tersebut. Yang pertama yaitu ada layanan prabayar dan pasca prabayar listrik, air, pulsa BPJS, kesehatan, dan lain-lain. Nah, layanan pasca prabayar ini untuk teman-teman sekalian yang ingin membayar tanpa harus kita berangkat dari keluar rumah atau kita berpergian, kita langsung saja bisa membayarnya lewat situs online tersebut, yaitu Bukalapak. Nah, pada Bukalapak tersebut terdapat ada fitur yang dimana layanan prabayar. Nah, di situ teman-teman tinggal langsung mengklikkan saja dengan mengisi data atau perintah-perintah atau suruhan dari layanan tersebut. Mungkin itu penjelasan tentang layanan prabayar. Kemudian tiket. Nah, buat teman-teman juga yang ingin membeli tiket tanpa harus kita berpergian ke sana kemari kan. Sekarang kita sudah berada di
era dimananya globalisasi kita, dimana kita harus mempergunakan online itu sebaik-baik mungkin. Kemudian buku emas atau jual beli logam mulia. Mungkin ada teman-teman atau bapak, om, tante sekalian yang ingin memperjualbelikan barang tersebut, bisa langsung saja melalui Bukalapak tersebut. Lalu kemudian, di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa sih CRM pada Bukalapak tersebut. Poin yang paling penting yang saya ambil kali ini yaitu di mana posisi Anda dalam proses penawaran dengan klien serta seberapa dekat Anda dengan kesepakatan, yaitu di mana Anda memberikan suatu penawaran kepada masyarakat sekitar melalui offline atau online melalui situs website tersebut, di mana cara kita memasarkan barang atau produk yang ingin kita perjualbelikan. Nah, dari situ juga kita bisa mengevaluasi bagaimana atau tanggapan para pelanggan tentang cara kita menyampaikan atau cara kita mempromosikan barang tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang Bukalapak. Nah, oke, sedikit penjelasan tentang Bukalapak tadi. Sekarang saya akan lanjut penjelasan tentang apa itu Shopee. Shopee adalah pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat di Indonesia, membuat Shopee tertarik untuk ikut meramaikan industri ini. Shopee merupakan aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen atau C2C yang siap menawarkan kemudahan dalam jual beli. Kata dari admin tersebut, kami ingin sekali mengambil bagian dalam mendukung pertumbuhan Indonesia dalam e-commerce retail global dengan membawa pengalaman berbelanja sosial commerce yang mengintegrasikan pengguna media sosial dan online shopping platform untuk mendukung interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Ia menambahkan timnya ingin menciptakan sebuah pengalaman konsumen ke konsumen, yaitu bisa membuat para konsumen tersebut dengan merasa ketertarikan pada proses tawar-menawar, yaitu bisa membuat mereka lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan praktis untuk mengintegrasikan platform sosial. Untuk itu, aplikasi Shopee dilengkapi dengan fitur live chat, di mana setiap kali para konsumen atau para pembeli bisa langsung menyampaikan atau memberikan kritik dan saran sedikit maupun itu banyak dari kurang puasnya pelanggan. Dari pihak Shopee tersebut bisa langsung merespon dengan dari tanggapan-tanggapan konsumen tersebut. Dengan fitur live chat, berbagai social sharing dan hashtag untuk memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli, serta memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen. Nah, cara mengkritikkan konsumen ada berbagai macam cara. Dan situ mereka cara mengkritik tersebut pada barang, bisa mengkritik tentang barang atau cara pelayanan para pihak Shopee. Lebih lanjut, Shopee berkeinginan untuk mengembangkan kewirausahaan dengan cara memberdayakan pengusaha untuk bergabung di platform mereka. Selama ini, Samung Chris, seorang orang sering berharap untuk membuat online shop sendiri namun tidak mengerti bagaimana menjalankannya, kata mereka. Shopee hadir untuk mempermudah siapapun itu, mau kalangan para remaja, para kaum orang tua, di mana mereka bisa langsung menginteraksikan bagaimana si Shopee tersebut, cara mereka ingin mencari barangnya atau ingin menyampaikan atau kritik dan saran. Serta bisa mempermudahkan pendaftaran produk mereka dengan mengatur persediaan barang atau stok serta memfasilitasi transaksi keuangan. Nah, kemudian diluncurkan secara terbatas yaitu stoknya atau soft launch pada Juni 2015. Kemudian Shopee telah mengkomunikasikan beberapa juta pengguna aktif seluruh Indonesia. Bahkan pengguna Shopee tersebut bukan hanya di Indonesia, bahkan sudah keluar dari negara Indonesia. Contohnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan.
Nah, sebanyak 30% dari mereka yang telah menjual produk di Shopee, di Indonesia, Shopee mengklaim telah memiliki lebih dari 700.000 daftar produk dari 60.000 penjual. Nah, sedikit penjelasan tentang fitur-fitur Shopee tersebut. Fitur-fitur Shopee tersebut tidak kalah jauh dari bedanya apa yang terdapat pada Blibli sama Bukalapak. Nah, bedanya di Shopee tersebut, mereka bisa langsung berinteraksi langsung dengan sang adminnya Shopee tersebut, ingin bisa menyampaikan kekurang puasannya mereka di mana terhadap barang dan produk, atau di saat mereka memesan barang yang mereka sukai, namun kemudian setelah dari pihak Shopee mengirimkan barang tersebut dan telah sampai ke tangan konsumen tapi tidak memuaskan, dari Shopee tersebut bisa mengkomunikasikan dengan bagaimana barang itu bisa dikembalikan lagi ke pihak Shopee agar pihak Shopee bisa memberikan kepuasan dan kemudahan kepada konsumen tersebut. Itu sedikit kelebihan tentang Shopee. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang Shopee. Sekian. Oke. Sedikit penjelasan tentang apa itu Shopee. Sekarang saya akan melanjutkan tentang penjelasan apa sih itu Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah merupakan salah satu mall belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online secara mudah dengan bebas, siapa saja, tanpa biaya sama sekali, dengan untuk mendaftarkan diri mereka sebagai untuk menjadikan seorang penjual pada Tokopedia atau ingin menjualkan barang atau produk mereka, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman dan mudah terpercaya bagi siapa saja. Pengguna Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya sama sekali. Dan Tokopedia sejatinya tidak mempunyai cabang perusahaan. Ia hanya memiliki kantor pusat yang bertempatnya di Jakarta. Nah, Tokopedia tersebut memiliki beberapa fitur yang sangat membantu kita saat kita lagi sangat kepingin kepada barang tersebut, tapi kita belum mempunyai biaya untuk bisa memiliki barang tersebut. Nah, kemudian dari Tokopedia tersebut, mereka menyediakan satu fitur tambahan, yaitu fitur keranjang, di mana mereka akan mengakumulasi barang tersebut sehingga barang yang mereka ingin tapi belum mempunyai biaya sama sekali, mereka bisa menyimpannya ke fitur keranjang tersebut. Nah, selain dari itu, mereka belum bisa memiliki biaya. Terus kendala yang kedua, mereka tidak bisa, atau di saat mereka lagi ada sesibuk-sibuk apanya mereka, sehingga belum bisa menyempatkan atau menyematkan waktu agar mereka bisa memesan barang tersebut. Nah, itu fitur yang sangat membantu bagi para pengguna aplikasi Tokopedia tersebut, yaitu fitur keranjang. Untuk penjelasan fitur-fitur lain, mungkin ada sedikit-sedikit fitur tambahan-tambahan mereka, yaitu di mana di saat kita ingin pembayaran tagihan. Nah, di saat pembayaran tagihan, mereka sangat memperincikan biodata atau data-data kita yang ingin kita melakukan proses pembayaran tersebut. Di situ mereka meminta beberapa biodata penting kita. Nah, di situ sehingga para konsumen yakin dan percaya bahwa Tokopedia ini sangat mudah untuk kita akses, bebas biaya sama sekali di saat kita melakukan proses-proses pengisian biodata. Kemudian bisa membantu para konsumen agar bisa mempercayai agar situs atau aplikasi Bukalapak ini adalah toko jual online yang aman dan nyaman. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang apa itu Tokopedia. Oke, sedikit penjelasan tadi. Sekarang saya akan beralih ke apa itu Lazada. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dengan fitur-fitur yang terdapat pada Lazada. Sedikit pengertian tentang Lazada, yaitu kita akan menulis sedikit tentang Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk dalam
mulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan perlengkapan bayi. Kemudian peralatan rumah tangga juga kita bisa mendapatkannya pada Lazada tersebut. Dan perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara, yaitu merupakan grup Lazada internasional se-Asia Tenggara. Terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand, Lazada Filipina. Kemudian pada jaringan Lazada tersebut, Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan, perusahaan internet, Jerman Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan online atau inkubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek yang memiliki roket internet antara lain Zalando, Top Tarif, Iderlink, Grouppoint, dan lain-lain. Nah, sedikit pengertian tentang Lazada tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan sedikit-sedikit apa itu fitur-fitur yang terdapat pada Lazada tersebut. Fitur yang pertama atau poin yang pertama yang penting-penting dalam Lazada tersebut yaitu mudah dalam mencari produk. Lazada menyediakan sebuah fitur yang membuat Anda sangat mudah dan mencari produk yang Anda ingin beli, yaitu terdapat di situs lazada.co.id. Teman-teman bisa langsung buka saja ke sana, langsung ingin memastikan apakah itu benar atau tidak di saat saya menyampaikan fitur-fitur tersebut tentang Lazada. Dan kita bisa menemukan fitur ini yang terletak pada bagian tengah atas, ketik nama produk. Ketik pada kolom pencarian, barang apa yang teman-teman ingin mencarinya. Langsung terdapat kemudahan-kemudahan yang teman-teman bisa mendapatkan barang tersebut. Terus poin yang selanjutnya itu mudah dalam mencari produk terpopuler atau barang yang lagi ngetren lah pada zaman-zaman sekarang. Tentunya fashion para remaja mau pria cewek. Di situ kita bisa mencari-cari produk-produk tersebut dengan sangat mudah dan kita dapatkan begitu gampang atau dengan beberapa banyak tipe barang tersebut yang ingin kita mencarinya. Nah, kemudian poin selanjutnya mudah dalam mencari produk terbaik, tidak kalah jauhnya sama produk yang terpopuler tersebut. Produk terbaik di Lazada biasanya ditanya dengan rating tinggi, atau kata lain rating yaitu bintang atau kunjungan pada konsumen-konsumen pada produk-produk tersebut. Untuk mencari produk dengan rating tinggi, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan rating dan tinggi ke rendah. Ada pengaturan di mana teman-teman bisa mengakumulasikan barang tersebut di mana ratingnya yang dari rendah ke ratingnya yang tinggi. Kemudian poin selanjutnya itu mudah dalam mencari produk termurah, di mana teman bisa melihat dari rating-rating sebelumnya, rating dari produk-produk tersebut. Ada yang ratingnya tinggi dengan harga yang bisa mencukupi kantong para mahasiswa. Contohnya seperti saya. Bagi Anda yang ingin mencari produk dengan harga termudah, Anda bisa menggunakan fitur berdasarkan harga dan tinggi atau dari rendah ke tinggi. Nah, poin selanjutnya itu ongkos kirim murah bahkan gratis, tergantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan ongkos kirim murah dengan bahkan gratis ya teman-teman. Di sini ongkos kirimnya ada yang mahal, ada yang murah, bahkan ada yang gratis. Mahal dan murah ongkos kirim tersebut tergantung dengan barang apa yang ia beli, dengan berat produk yang mereka membelinya. Contohnya pada barang apa saja ya teman-teman, beratnya bisa sampai sekiloan lebih lah. Dari mana sih yang bisa membantu kalian untuk memberikan ongkos gratis? Kan tidak mungkin kan teman-teman. Nah, kemudian ongkos kiriman gratis. Nah, ongkos kiriman gratis di sini
bisa kita lihat dari barang apa yang kita membelinya, dengan promo apa yang mereka menyampaikan atau mereka mempasar atau menyampaikan ke pasaran kita atau pasar online tersebut. Nah, di situ dengan tergantungnya juga berat pada produk yang ingin kita membelinya. Nah, Lazada membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona, yaitu zona 1, 2, 3, 4. Oh, 4 tidak teman, sorry. Sampai zona 3 saja. Untuk wilayah yang termasuk dalam zona 1, Lazada menggratiskan biaya pengiriman untuk wilayah yang termasuk ke dalam zona. Terus masuk ke dalam zona 2 dan zona 1. Seluruh pemesanan barang akan dikenakan biaya pengirim. Besar biaya pengiriman akan ditentukan dari lokasi pengiriman barang dan jenis barang yang dipesan. Seperti yang saya telah jelaskan tadi ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita pada video kali ini. Sedikit penjelasan tentang apa sih itu 5 situs penjualan online yang terdapat pada zaman sekarang. Sekian dan terima kasih.